Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu mesin Turing. Nah, mesin Turing ini seperti ini. Sejarah mesin Turing pada pertama-tama itu diusulkan sekitar tahun 1936 oleh Alan Turing, ya sesuai namanya. Dia itu seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Nah, meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Nah, mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif, sebagian atau partial recursive function. Nah, ini dia orangnya yang bikin mesin Turing, Alan Matheson Turing, 23 Juni 1912 ini lahirnya dan meninggal 1994 tanggal 7. Kita next sama seperti finite state automata dan Puston automata atau FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa pembatasan atau non-restricted language yang disebut juga himpunan numerasi rekursif enumerable set. Nah, model mesin Turing kali ini kita akan bahas. Nah, sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang itu pertama adalah pengendali berhingga atau finite control. Kemudian ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak terhingga atau kiri kanannya itu nggak ada batasnya. Nah, dapat dibaca maupun ditulis sel yang tidak berisi simbol masukan dan berisi simbol kosong blank. Kita pakai B itu sebagai simbol kosongnya. Nah, pada keadaan awal, end-set pertama pada pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus memiliki. Nah, dinyatakan sebagai A1, A2 sampai A ke N. Nah, sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Kita sih A1 segini sebagai raw head dan seterusnya ini akan menjadi BB. Kita sebutnya kosong. Nah, perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Nah, perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA adalah FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Nah, sedangkan mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Jadi kita masukkan itu kita bisa tulis juga, kita bisa edit. Nah, sedangkan FSA PDA itu enggak. Nah, kemudian ada head hanya dapat berdigerakkan ke kanan. Jadi kalau FSA atau PDA itu dia geraknya ke kanan terus. Nah, sedangkan head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian yang ketiga, pita atau masukan hanya berisi string. Nah, kalau mesin Turing ini sebagai penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi, jadi bisa bahasa itu integer dan lain-lain. Aksi mesin Turing. Nah, aksi mesin Turing ini adalah perilaku mesin Turing tergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head. Itu baca tulis dan status finite control. Nah, dalam setiap gerakannya mesin Turing dapat melakukan salah satu aksi dari aksi berikut. Nah, contohnya merubah status, kemudian menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Kemudian menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Nah, contohnya, kita punya mesin Turing M akan digunakan untuk menganalisa bahasa L 0 n 1 per n 1 pangkat n dan n lebih besar sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya kita punya 01 001 1 000 111 111 000 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L ini dinyatakan dengan algoritma berikut. Nah, yang pertama itu kita ganti simbol 0 ini menjadi yang paling kiri ini dengan simbol X. Jadi yang 0 yang paling kiri ini misal nih 0 ini nolnya kita ganti X. Nah, kemudian gerakan head ke kanan sehingga menjumpai simbol 1. Jadi yang ini karena ini headnya kita gerakin ke kanan dia sampai ketemu ke 1. Nah, ganti simbol 1 yang pertama yang paling kiri ini jika ketemu itu kita ganti Y. Nah, kemudian gerakan head ke kiri hingga berjumpa simbol X lagi. Kita gerakan sampai ketemu X. Nah, geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Dan kemudian kembali lagi ke langkah 1 yaitu ganti. Kemudian setelahnya, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari angka 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerakan ke kiri, M tidak menjumpai 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima.
Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak akan berhenti atau looping abadi. Ya, jadi kalau dia kenal, jadi dia otomatis kayak ngebreak gitu, ngebreak. Nah, otomatis mesin Turing itu akan kenal. Nah, jika dia nggak kenal gitu, dia bakal infinite loop. Nah, dari penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Key 0 atau jumpaan aksinya itu adalah jumpa 0 menemukan simbol angka 0. Nah, key 1 ini mencari angka 1, mencari simbol 1 ke arah kanan, dan key 2 mencari X, mencari simbol X ke arah kiri. Kita arah kiri itu simbol X itu kan karena 0 itu X berarti jadi 0 ya kan yang udah kita ubah. Nah, ketiga atau sisanya memeriksa simbol yang tersisa pada peti masukan. Nah, dalam setiap modus mengerjakan status aksi yang dilakukan mesin Turing, mungkin menerima atau membaca sebagai simbol pada pita aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja. Dapat berbeda perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing. Pengenal 0 pangkat N dan 1 pangkat N ditunjuk pada tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. Nah, cara membaca tabel ini, misalkan dalam satu key 0, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah menjadi key 1. Jadi jika ada simbol 0, maka merubah status ke status mengganti simbol 0 menjadi simbol X dan menggerak ke kanan. Nah, notasinya akan lebih ringkas. Triple key AD menyatakan aksi bahwa mesin berubah. Kita lihat tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya definisi formal. Nah, sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M dengan key ini state dan R. State-nya key 0, B itu F atau blank. Nah, di sini key adalah himpunan berhingga status ABC atau key 0 key 1. Ini kayak ini himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul pada pita. B merupakan bagian dari R melambangkan simbol blank. Himpunan simbol input atau subset dari R. Nah, ini sudah mempunyai pergerakan memetakan. Nah, ini ada key 0. Nah, dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing mengenali bahasanya. Jadi dia akan seperti ini. Kita lihat key 0-nya itu 0, key 0, key 1 sampai key 4. Untuk simbol-simbolnya itu ada 0, 1, X, Y, B. X itu untuk 0 dan Y-nya untuk 1, B untuk blank. Kemudian untuk deskripsi saat keadaan sebuah mesin Turing setiap saat diciptakan 3 hal, yaitu status sekarang, simbol yang sedang menerima atau dibaca, posisi head. Nah, jika alpha 2 sama dengan alpha A beta, maka definisi saat Turing pada gambar dapat dinyatakan secara tekstual dalam definisi saat yaitu alpha 1 key alpha 2. Mesin sedang berada pada status key alpha 1 alpha 2 adalah string yang tertera pada pita mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.